Sok kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Alawi Sabana, NPM 222 191 268. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses terjadinya perubahan pada suatu objek atau makhluk hidup yang sifatnya terbatas dan bisa dilihat langsung oleh mata. Contohnya seperti yang gambar-gambar di sini. Next. Yang kedua ada perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Satu, proses perubahan yang bisa dilihat mata. Dua, dapat diukur dengan angka. Tiga, bersifat terbatas. Sedangkan perkembangan, satu, proses pengembangan karakter dan kemampuan. Dua, tidak bisa diukur dengan angka. Tiga, bisa kembali ke awal. Next. Faktor-faktor penyebab perkembangan dan pertumbuhan. Satu, genetik atau keturunan. Faktor ini merupakan hal penting pengaruh kepada karakter fisik dari anak. Yang kedua, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terutama dari segi fisik, mental, sampai dewasa. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga memiliki peran penting jika anak dibesarkan yang apa ya? Yang keempat, stimulasi. Stimulasi adalah merupakan kegiatan merancang kemampuan anak agar ia tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kelima, nutrisi. Nutrisi berasal dari asupan makanan dan minum yang dikonsumsi. Next. Prinsip dan fase perkembangan dan pertumbuhan. Menurut J.B. Watson dan Pavlov, keduanya menyatakan bahwa perkembangan itu hakikatnya merupakan kumpulan dari sejumlah refleks yang karena sudah terlatih demikian rupa hingga akhirnya membentuk tingkah laku seorang yang bersifat konstan atau bisa diartikan gerakan spontan yang bersifat otomatis. Nah, jadi prinsip perkembangan pada manusia, perkembangan bergantung pada lingkungan yang teratur dan mengikut pola yang dapat diprediksi. Next. Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahanan atau periode rentan perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah lakunya. Masa bayi dan anak kecil. Belajar jalan, maka berbicara ampuh, tertawa, belajar benar, salah belajar. Perbedaan kelamin, kontak perasaan bersama orang tua, keluarga, dan orang lain mulai mengikuti kata hati. Seperti gambar di sini. Periode sekolah mulai berganti dengan teman melalui bisa menghitung dan membaca sedikit
sedikit fisik, semakin kuat belajar lepas dari orang tua secara emosional, mulai bergaul dengan beda jenis. Next. Dewasa muda. Mulai bersuami istri, mulai membentuk keluarga, berumah tangga, mempunyai anak, dan mengasuh anak, menerima tanggung jawab negara, mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usia tengah baya, mulai menerima perubahan fisik dan fisiologi, mencapai tanggung jawab secara sosial dan warga negara. Usia lanjut, mulai menyesuaikan fisik yang semakin menurun, mempersiapkan diri dari kematian, menyesuaikan hidup dengan gaji pensiun. Next. Next, Abib. Bib. Next, Bib. Next. Tolong di next ya, Habib, gitu. Peran guru menjaga, mengarahkan, dan membimbing. Bib, langsunglah ke tugas-tugas. Perkembangan usia bayi dan anak-anak 0 sampai 9 tahun. Belajar berjalan usia sampai 15 bulan. Kedua, belajar makan makanan pada usia 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga, belajar berbicara 12 sampai 15 bulan. Oh, 1 tahun. 1 tahun berarti ya gitulah. Pasti berarti. Ketiga, mencapai kestabilan jasmani fisiologi 5 tahun, memberikan pengertian sederhana, memberitahu yang baik dan yang buruk. Next. Tugas perkembangan anak 6 sampai 12 tahun, belajar melakukan kegiatan yang ia senanginya, belajar bergaul dengan teman sebayanya, mulai belajar menulis, membaca, menghitung, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan secara pribadi. Next. Perkembangan lebih matang bergaul dengan sebayanya, mencapai kematangan emosi, mengalami perubahan fisik, dan berperilaku sesuai jenis kelamin, mengarah dorong seksual. Peran guru menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Guru sebagai motivator proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam bekerja. Pubertas atau akil baleg adalah proses perubahan fisik yang terjadi pada tubuh anak. Perubahan menjadi tubuh dewasa yang dimulai dengan sinyal normal dari otak ke gonad, ovarium anak perempuan, dan testis pada anak laki-laki. Ciri-ciri pubertas laki-laki, ukuran
ukuran tetis dan penis membesar. Ini mau bib si kiri teh. Udah bib, udah beres bib. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf, tidak ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.